Saya percaya bahwa firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, itu di situ Tuhan hadir. Amin. Amin. Dan oleh karena itu kita bersyukur. Boleh saya mengajak Bapak Ibu saudara berdiri. Haleluya. Layaklah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat bulan yang baru. Kami ada hari ini, kami siap, kami kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan. Saat ini Bapak, kami akan mulaikan ibadah kami, dan kami percaya bahwa di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari sakit penyakit, kemerdekaan dari penyakit sampar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Berkati dan kuduskan ibadah kami. Kami percaya bahwa ibadah kami semua berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan membuka ibadah kami, dan kami mau habiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan Bapak Saudara. Jiwa kami semua berlindung, hati kami haus kepada-Mu. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus.
Yes Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus yang mau bersukacita dalam Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Boleh mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama dengan Tuhan kita yang luar biasa.
Luar biasa. Kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama katakan. Aku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Aku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya pandangan fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pemegang hidup kami, pemilik hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Karena itu saat ini kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebab kami menyadari bahwa kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami tahu perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup yang kekal. Roh Kudus mengurapi semua kami, Roh Kudus memberi hikmat, memberi kami pengertian, supaya Bapa kami boleh tahu
apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga oleh Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukan. Kami berjanji untuk semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari kita buka firman Tuhan hari ini di Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan membaca ayat 12, kita baca berbalas-balasan, dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang di busuk. Anak laki-laki, anak dua ibunya, yang sudah janda, dan banyak orang dari itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghambiri ibunya dan sedang para pemusuh berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi kita telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melewati." Ayat 17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kita ada lagi bersama-sama, dan saya percaya bahwa kalau Tuhan ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan sehat-sehat, Tuhan kuat, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini satu cerita yang Matius, Markus, Yohanes tidak menulis kisah ini dalam Injil Matius, Markus, Yohanes. Cerita tentang anak muda yang dibangkitkan di Nain ini, Bapak Ibu, tidak ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, dikatakan di sini, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah, saya senang Bapak Ibu, kata Nain itu artinya dalam bahasa Yunani. Kalau Bapak Ibu punya pensil atau ballpoint, Bapak Ibu bisa tulis, bacanya Nahin, tulisannya Nain sama dengan bahasa Indonesia, tapi bacanya Nahin. Nahin artinya apa, Bapak Ibu? Nahin artinya padang rumput yang cantik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada satu kota, kalau ada satu tempat, Bapak Ibu, namanya itu seperti itu, namanya seperti padang rumput yang cantik, maka itu bukan cuma sekedar nama, tapi memang tempat itu atau kota itu memang merupakan sesuai dengan namanya, padang rumput yang cantik. Jadi Nain itu satu padang rumput yang luar biasa, Bapak Ibu, bagus sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan banyak orang yang pergi bersama-sama dengan Yesus, murid-murid, kemudian ada juga orang banyak yang menyertainya. Orang banyak yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau saya baca di bahasa Yunani, kalau saudara lihat di ayat yang ke-11, kemudian Yesus apa Bapak Ibu? Kemudian Yesus apa? Pergi. Ada beberapa kata pergi di ayat 11. Ada beberapa kata pergi di ayat 11 Bapak Ibu. Ada 2. Ya kan? Ada 2. Tapi Bapak Ibu, waktu saya baca waktu saya belajar, kalau teman-teman yang kuliah teologi, ada yang namanya interlinear Bible. Jadi kita belajar sama-sama dari bahasa aslinya supaya kita memang benar-benar mengerti Bapak Ibu apa yang firman Tuhan maksudkan. Dikatakan begini, kemudian Yesus pergi. Kata pergi di situ Bapak Ibu, kata pergi di situ bahasa Yunani-nya adalah poleomai. Artinya apa? Melanjutkan perjalanan. Jadi sebenarnya dikatakan begini, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya. Jadi Yesus itu firman Tuhan berkata, kemana-mana dia pergi, ke desa, ke kota, untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dikatakan di sini, kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya ke satu kota yang bernama Nain. Kemudian apa, saudara-saudara? Dikatakan apa? Murid-muridnya apa? Pergi bersama-sama dengan dia. Kata pergi di sini Bapak Ibu tidak pakai kata yang di atas tadi, tidak pakai kata poleomai, tapi dia pakai kata di sini adalah sompoliumai. Beda Bapak Ibu. Jadi memang Alkitab itu kaya. Amin Bapak Ibu, kaya. Sompoliumai artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Sompoliumai bukan cuma pergi, tapi saya lebih senang bahasa Yunani-nya begini, berjalan bersama-sama. Wow. Beda nggak saudara? Beda nggak saudara? Berjalan bersama-sama. Jadi sebenarnya Yesus melanjutkan perjalanan ke satu kota bernama Nain. Murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Wow. Bapak Ibu catat ini, catat di sini. Kata orang banyak di situ, saudara, itu pakai kata oklos, Bapak Ibu. Orang banyak, artinya oklos. Oklos itu siapa, Bapak Ibu? Oklos itu siapa? Oklos di situ ternyata begini, Bapak Ibu. Saya belajar, ternyata banyak keluarga dari oklos itu bahasa Yunani-nya artinya keluarga dekat. Keluarga dekat, kerabat. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang jalan sama-sama dengan Yesus, selain murid-murid Tuhan Yesus, ternyata ada juga keluarga dekatnya Tuhan Yesus yang jalan sama-sama dengan Yesus. Wow. Sudah jelas senang nggak Bapak Ibu? Jadi Yesus bukan cuma Yesus sendiri, bukan cuma dengan murid-muridnya, tapi ada juga keluarga dekatnya Yesus. Kalau keluarga dekat itu Bapak Ibu, keluarga dekat mungkin sepupu, ya kan? Mungkin adik, mungkin kakak, mungkin ipar, keluarga-keluarga dekat yang jalan sama-sama dengan Yesus. Nah, dalam ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia dekat pintu gerbang. Setelah apa? Ia dekat pintu gerbang. Ia dekat pintu gerbang kota. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa Alkitab itu kaya. Kalau Bapak Ibu lapar, haus, dan benar-benar mau diubahkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu belajar sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar baca supaya akhir tahun habis baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya kan, banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Tidak salah, baik Bapak Ibu baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang saya mau bilang begini, yang Tuhan mau waktu kita baca Alkitab, nikmati, makan itu. Amin Bapak Ibu, nikmati, kunyah. Kalau Bapak Ibu baca Yosua 1 ayat yang ke-8, masih ingat Yosua 1 ayat 8?
jangan lupa merenungkan, memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Kata merenungkan itu Bapak Ibu, kalau itu dari bahasa Ibrani sebenarnya begini, jangan lupa kunyah, kau nikmati. Wow. Jadi waktu kita baca Alkitab, anggap ada makan, kau jangan langsung terang Bapak Ibu. Jangan langsung terang, kunyah dulu kau nikmati. Halo. Karena itu kau baca Alkitab, jangan baca lagu-lagu. Oh, jangan baca, oh sudah, amin. Yang dia minta apa yang kau dapat? Amin, Bapak Ibu. Nah, kata setelah di situ, Bapak Ibu, kata setelah di situ bahasa Yunaninya adalah de. Jadi bahasa Yunaninya adalah de, D-E-H. De. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya selanjutnya di atas semua itu. Jadi sebenarnya kalau saya membaca di ayat yang ke-12, Bapak Ibu, ada banyak yang kalau saya bisa bilang tidak sesuai dengan bahasa Yunaninya. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar juga. Saya baca di bahasa Yunaninya. Kalau kita mau sebut bahasa Yunani untuk Pak Pendeta, sedikit di bahasa Yunani semua bingung, ya kan? Tapi kata diusung keluar itu, Bapak Ibu, kata diusung keluar, kalau menurut di bahasa Yunani kan begini, diusung dibawa untuk dikubur. Beda kan? Diusung keluar, kalau diusung dibawa untuk dikubur, Bapak Ibu. Jadi dikatakan di sini diusung keluar, artinya diusung untuk dikuburkan, diusung untuk dikuburkan. Sekali lagi, diusung untuk dikuburkan. Ayat yang ke-12 dikatakan, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Wow. Jadi ada orang mati yang dibawa untuk dikubur. Yang mati siapa? Siapa, Bapak Ibu? Seorang anak muda laki-laki. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Anak tunggal. DP mama apa? Makja. Anaknya makja, Bapak Ibu. Bayangkan makja, DP anak sembau, DP polok dundan mati, Bapak Ibu. Pada waktu itu di zaman Israel, laki-laki itu merupakan harapan keluarga. Kok ini cuma anak sembau? Iya kan? Cuma anak sembau, Bapak Ibu. Cuma anak sembau. Kalau nanti dia kawin paling, kalau dia orang Sanger, jadi ponakan paling panggil Pak Mbau, ya toh? Ya kan? Bapak Mbau, Bapak Sembau. Kenapa? Cuma satu-satunya anak dari ibu janda ini, Bapak Ibu, mati. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan apa, Bapak Ibu? Dan apa? Dan banyak orang dari kota itu. Sekali lagi, Bapak Ibu, banyak orang, itu bahasa Yunaninya adalah oklos, sama yang di atas, orang banyak. Nah, sekarang ini keluarga dekat dari siapa? Keluarga dekat dari makja itu. keluarga dekat dari makja. Banyak keluarga dekat yang ada di kota lain, Bapak Ibu. Keluarga dekat yang ada di kota lain, jalan sama-sama, dikatakan. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kata menyertai, saya senang sekali baca di bahasa Yunaninya. Itu sebenarnya bukan menyertai, bukan cuma berjalan bersama-sama, tapi dibilang begini, keluarga dekat itu, keluarga dekat dari makja itu menggunakan yang namanya quality time. Wah, beda kan? Kata menyertai, Bapak Ibu, jadi asli bahasa Yunani sebenarnya begini.
ini keluarga dekat dari Makja ini, itu merupakan waktu anak dari Makja ini meninggal, semua keluarga terkumpul, mereka anggap itu merupakan satu quality time. You know quality time? Kadang-kadang keluarga sudah ada quality time. Bapak sibuk, mama sibuk, anak-anak sibuk. Dan ada quality time. Waktu-waktu di mana yang harusnya orang kumpul sama-sama, bapak, mama, anak-anak, keluarga, saudara-saudara kumpul. Nah, dikatakan orang banyak itu kata menyertai kata begini, mereka menggunakan quality time. Waktu yang benar-benar menurut mereka waktu itu waktu-waktu yang sangat berharga. Hari-hari ini saya mesti bilang, mari Bapak Ibu gunakan quality time kita. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Saya kadang-kadang dipanggil bermain bola kaki, bermain bulu tangkis, ya kan? Saya banyak kali dipanggil, kemana-mana, pergi sini, dan cuma di rumah, jangan takut, jangan COVID, keluar. Saya bukan takut COVID, tapi Bapak Ibu saya mau bilang begini, saya banyak menggunakan quality time dengan Tuhan. Saya banyak menggunakan quality time dengan Bapak. Haleluya. Senang Bapak Ibu. Kalau tiba belanja, mau di mana? Di pasar. Bapak Ibu. Haleluya. Dia cuma dending tas, ikan, sayur. Tapi yang saya mesti bilang begini Bapak Ibu, itu bukan cuma masalah dending tas, tapi ada kesatuan. Amin. Ada kesatuan. Kadang-kadang, itu kan tugas istri, bukan masalah tugas sama, tapi masalah kebersamaan. Halo, terus kasih itu bapak-bapak. Kami itu bapak-bapak janjian sih buku baju mama di pasar. Saya jalan dengan istri, Bapak Ibu, jalan dengan istri pergi, jalan, jadi sama-sama di pasar. Kenapa? That is the quality time. Itu waktu di mana kita ke jalan, kita sama-sama sambil Bapak Ibu di jalan bercerita. Haleluya, luar biasa. Dan saya mesti bilang, saya banyak kali waktu kami berjalan menggunakan quality time dengan istri Bapak Ibu. Kadang-kala saya mesti bilang begini, bukan kadang-kala, sering berkat-berkat Tuhan waktu itu. Kamu, tiba-tiba orang telepon, Kak, masuk kirim sudah nomor rekening, bisa masuk. Haleluya. Dengar, di mana kita duduk diam dengan rukun, di mana kita menggunakan quality time, suami istri, bapak, mama, dan anak-anak. Saya mesti bilang, kebajikan kemurahan akan mengejar kita. Amin, Bapak Ibu. Wow. Jadi saya menggunakan quality time. Bukan cuma karena berkat-berkatnya, tapi Bapak Ibu, Yesus bilang begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar pria sejati. Wah, siapa yang suka pria sejati? Anak-anak muda, bapak-bapak mesti ikut pria sejati, ya kan? Standar pria sejati apa? Seperti Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana Yesus mengasihi jemaat? Yesus sampai mati karena sayang orang. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu bapeto, jangan bapak ibu bapeto, mati, cuy. Kan itu kalau teman-teman baca waktu kita hari jadi, Tuhan tulis di Facebook, hati memiliki hati yang suka mengalah. Hati emas suka mengalah. Kenapa? Nggak pernah pancing. Kalau sorry Dayal, dia mau makan umpan ini. Amin. Kenapa? Saya nggak mau iblis mengambil quality time itu. Saya tidak mau iblis mencuri quality time yang membuat hubungan renggang, tidur bawa balik belakang. Kamu lebih guna. Suami istri mau tidur bawa balik belakang. Halo. Haleluya. Bapak Ibu, yang saya mesti bilang bahwa keluarganya janda ini Bapak Ibu
Mereka menggunakan quality time. Mereka menggunakan quality time. Kau merasa apa? Sedap sekali. Baku dapat. Dan saya mesti bilang, walaupun Mak Jah ini lagi berdoa, tapi saya mesti bilang Bapak Ibu, saya mesti bilang begini. Setelah ia dekat pintu gerbang, kata setelah di situ Bapak Ibu, bahasa Yunani adalah D, artinya begini. Selanjutnya di atas semua itu, di atas apa Bapak Ibu? Kata D itu kata setelah. Kalau bahasa Inggris nggak pakai kata after, nggak Bapak Ibu. Kemudian dikatakan begini, setelah ia dekat, artinya begini. Saya baca di bahasa Yunani-nya, D artinya selanjutnya dikatakan di atas semua itu. Di atas semua apa ya Bapak Ibu? Di atas semua apa? Halo? Di atas semua apa Bapak Ibu? Di atas semua itu. Artinya begini, dan Yesus firman Tuhan bilang begini, biar daripada rumput cantik, waktu ada kematian bikin apa? Amin, Bapak Ibu. Biar banyak keluarga tak kumpul, biar banyak kakak adik saudara-saudara dekat tak kumpul. Tapi kita bilang begini, setelah ia di atas semuanya itu, di atas orang-orang dekat tak kumpul, Bapak Ibu. Di atas orang-orang dekat tak kumpul, di atas semuanya, walaupun ada padang rumput yang hijau, ada berkat, rumah bagus, banyak oto, banyak doi, tapi teman-teman begini, di atas semuanya itu, di atas banyaknya oto, di atas rumah mewah, Bapak Ibu, di atas semua itu ada yang lebih penting, Bapak Ibu. Ia dekat pintu gerbang kota. Dikatakan di sini Bapak Ibu, dekat pintu gerbang kota, Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, saya baca di bahasa Yunani. Saya baca di bahasa Yunani sebenarnya bukan dekat pintu gerbang kota. Sekali lagi, bukan dekat pintu gerbang kota, Bapak Ibu. Tapi harusnya ayat 12 itu berbunyi begini. Waktu saya baca di bahasa Yunaninya, harusnya begini ayat 12 berbunyi. Selanjutnya di atas semuanya itu, sekarang di pintu gerbang kota, di pintu gerbang kota, Yesus datang mendekati orang mati. Jadi bukan dekat pintu gerbang kota. Ada agak udang keliru, nggak sih? Tapi yang kita mau bilang, terjemahan sebenarnya begini, di atas semuanya itu, di atas dari semua padang rumput yang cantik, di atas semua keluarga yang kumpul, rasa enak, ada penghiburan. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, yang Yesus bilang di ayat yang ke-12 dikatakan begini, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Bagi Yesus Bapak Ibu, bagi Yesus itu satu jiwa lebih berharga dari semua kekayaan yang dia miliki. Bayangkan, cuma karena orang berdosa, dia kasih tinggal surga. Halo, dia kasih tinggal surga. Jadi apa? Jadi budak karena saudara dan saya. Bersuka-cita Bapak Ibu. Karena itu, kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, karena itu di HP, jangan terlalu banyak game-game, kalian banyak anak Tuhan. Di HP terlalu banyak aplikasi game. Lebih banyak aplikasi Alkitab. Amin. Mau cari di bahasa Yunani, mau cari di bahasa Ibrani, ada. Kurang mau download, install, supaya apa? Belajar. Amin. Kenapa? Oleh firman Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh firman Tuhan, orang yang kurang ajar diubahkan menjadi benar. Segala firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulis yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Alkitab itu waktu orang baca
bukan cuma sekedar untuk tambah-tambah pengetahuan. Enggak, Bapak Ibu. Dan waktu saya baca Alkitab, satu kerinduan saya, Tuhan, kalau kita salah, biar firman Tuhan menegur kita. Kalau ada yang dari hidupku, biar firman Tuhan pagi hari ini memperbaiki kelakuan. Tuhan, kalau aku tidak disiplin dalam area hidupku, saya tidak tahu dalam area apa, tapi saya berdoa biar firman Tuhan membuat saya menjadi orang-orang yang suka mempunyai gaya hidup disiplin. Nah, Bapak Ibu, setelah dekat pintu gerbang kota ada orang mati. Jadi bagi Yesus, Bapak Ibu, di atas segala-galanya, padang rumput hijau, padang rumput yang cantik, banyak keluarga kumpul, semuanya ikut dia. Lebih dari ketenaran, lebih daripada yang namanya terkenal, bagi Yesus jiwa itu lebih berharga. Amin, Bapak Ibu. Kalau itu saya berdoa, Bapak Ibu, mari kita bergairah hari ini. Saya mau tantang anak muda hari ini, mari kita lebih penginjilan di pasar-pasar. Amin. Halo, mau anak-anak muda? Mau? Tapi kita penginjilan di pasar-pasar. Waduh, Bapak Ibu, saya punya teman nanti sekali saya mau panggil dia bersaksi, Bapak Ibu. Saya mau panggil dia bersaksi di sini. Dia mantan preman, Bapak Ibu. Jadi saya pernah kenal, namanya Jerry Balalama. Waduh, Bapak Ibu, dia orang militan, sangat militan, Bapak Ibu. Dia bikin KKR di pasar Kalombasan, di pasar Jengki, di pasar Tawangkowan. Wow, dia bikin KKR di PKB. Dia tidak pusing, ada 1.000 orang kah, ada 50 orang kah, atau mungkin cuma 10 orang di situ, dia tidak pusing, dia tetap power. Saya bilang mantap kok. Saya berdoa anak-anak muda, mari hari ini jangan fokus di harta, jangan fokus di doi, fokus jiwa-jiwa. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Waktu engkau fokus jiwa-jiwa, itu invest supaya waktu engkau pergi ke surga, Tuhan bilang, kenapa mereka investasi? Bisa di 3 jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Saya dengan istri hari Jumat, Bapak Ibu, hari Jumat saya ada pelayanan. Semua yang ada di situ, Bapak Ibu, ibu-ibu muda mau semua punya masalah dengan Pak Tua. Haleluya. Aduh, Pak Victor, kenapa tuh Pak Tua begini? Oh, haleluya. Satu datang, Pak Victor, dia dari Islam masuk Kristen, sekarang terima masuk dekat-dekat pulang, banyak dia munafik, segala macam. Aduh, Tuhan tolong. Lihat Bapak Ibu, sekarang jiwa-jiwa Bapak lihat, apakah engkau nak nangis? Lihat jiwa-jiwa yang minta supaya ada nama Yesus disampaikan kepada mereka. Injil diberitakan. Saya datang Bapak Ibu, wow, mereka semua cerita masalah mereka, cuma tentang apa? Tentang suami. Ada satu ibu muda, Bapak Ibu, jadi suami perwira, polisi di Polda. Wow. Dia pikir Bapak Ibu, dia pertama, bagaimana boleh diceritakan? Jadi dia suami kedua, Bapak Ibu. Suami kedua, suami pertama, bagilah, Bapak Ibu. Suami pertama, bagilah. Padahal dia ada jabatan di gereja. Mari dia bilang begini, jago anak kan. Dia cuma anak boleh. Bapak Ibu. Apa dia bikin? Dia bikin sama dengan suami. Dia bagilah. Sampai dia kawin dengan suami sekarang. Tapi apa yang terjadi? Suami yang kedua sama dengan suami yang pertama. Dia bilang, aduh Pak Victor, kita harap suka buah dari mulut singa. Ya, masa di mulut buaya Pak Victor. Bapak Ibu bayangkan ada berapa ibu-ibu muda hari Jumat itu saya ketemu. Dan mereka semua cerita tentang itu. Dan saya bilang sama mereka, kalau mau kuat, lebih tahu aja. Dan kita mesti bilang, harap kasih karunia dari Tuhan. Harap kasih karunia dari Tuhan. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Engkau diselamatkan bukan karena usahamu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya jalan dengan beberapa ibu waktu itu, Bapak Ibu pulang. Mereka antar,
Dan itu bilang gitu, udah Pak Victor kadang-kadang pas semua pikir cewek cowok, udah semua pikir, mudah-mudahan ada cepat mati juga. Lu bayangkan, itu ibu sampai jengkel begitu. Kenapa? DP suami di rumah cuma bermain PlayStation. Halo. Cuma bermain PlayStation. Kok apa? Sakit. DP suami mantan pramugara. Memang tuh baru kawin, pramugara gagal. Mantap. Tapi setelah kawin, DP gara hilang. DP pramugara hilang Bapak Ibu. Di rumah kenapa? Soalnya kerja. Karena dia diabetes, so macam-macam penyakit. So sakit berat, cuma bermain PlayStation. Ini ibu muda bilang, aduh kasihan, tapi umur masih muda begini, masih banyak orang suka bermain PlayStation, dia aloha. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, jangan lupa, janji nikah. Aku terima dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Anak janji Tuhan itu. Anak terima. Jadi suami itu nama bagus, Bintang. Nama suaminya Bintang. Malah Bapak bukan Bintang. Memang bukan bintang terang. Abu-abu Pak Victor, malah hitam lagi. Terus nggak apa-apa lagi. Terserah sobat kita sama cewek dengan dia. Hati-hati. Kita bilang tadi ya, banyak istri menyebut diri baik hati, mau mencari istri yang setia itu kurang. Bikin status di Facebook. Mau cari cowok banyak doi banyak, mau cari laki-laki banyak uang banyak, mau cari laki-laki yang setia. Hari-hari ini mulai langka. So kalau dapat laki-laki yang setia harus dilestarikan, jangan sampai punah. Saya sampaikan Bapak Ibu kepada ibu itu, ini ujian. Kita bilang ke dia, jangan lihat Bapak tua yang sakit-sakitan, jangan lihat dia cuma bermain PlayStation, jangan lihat dia. Kenapa? Ingat, kalau kamu dua sok kawin, itu sok dua, sok satu. Siapa mendapat suami, siapa dengan anak. Kenapa? Itu bukan dua, sok satu. Jadi kalau anak marah mendapat suami, anak marah dengan diri sendiri. Halo. Jadi yang sobat tona, simpan baik-baik. Halo. Amin. Haleluya. Jadi biar kalau menjengkelkan, kita ingat sampai janji nikah. Aku terima Siska Magdalena Supi. Dalam keadaan apapun juga, aku terima Siska Supi. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita mau janji kok, mau bawa peto, mau marah-marah. Menjauhkan berkat. Amin. Terus kasih kita Bapak Ibu. Ini ibu Bapak Ibu. Ini ibu janda. So hilang pengharapan Bapak Ibu. Dikatakan setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Duda yang itu, Haleluya. Ya, mungkin juga. Haleluya. Amin. Ia dekat, Bapak Ibu. Ia dekat. Dikatakan Yesus datang. Yesus ketemu. Dan saya mau bilang, waktu orang mati ini ketemu, ini ibu janda, nggak pernah mau berpikir, tapi anak pasti bangkit, sama sekali nggak pernah. Ini ibu janda nggak pernah berpikir, tapi anak mau pulang, nggak pernah. Kenapa? Dia punya pengharapan sirna. Dia punya pengharapan sirna. Tapi yang saya mesti bilang Bapak Ibu, di mana engkau ketemu dengan yang namanya Yesus Kristus Tuhan, sumber segala kasih karunia, apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Ini orang somati Bapak Ibu. Semua bawa ke kubur. Bapak Ibu. Mau bikin apa Bapak Ibu?
Tapi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam ayat yang ke-13, dalam ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, ketika Tuhan lihat Makja itu, kita mau tanya, di mana Yesus ketemu dengan Makja? Oh, di mana Yesus ketemu dengan Makja? Di pintu gerbang kota. Di pintu gerbang kota. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang saya mesti bilang, apa sih pintu gerbang itu? Apa itu pintu gerbang itu? Coba kita buka sama-sama. Yesaya 60 ayat yang ke-18. Yesaya 60 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keburukan daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu Selamat dan apa? pintu gerbang. Mau terima mujizat dari Tuhan? Amin. Di pintu gerbang. Kalau kau mau mengalami mujizat dari Tuhan hari ini, mungkin kau seperti ibu janda ini, pengharapanmu hilang. Segala sesuatu yang kau harapkan barangkali sirna semuanya. Wow, tapi hari ini yang saya mesti bilang, angkat pujian bagi Tuhan. Amin. Amin. Angkat pujian bagi Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan. Sembah Tuhan, Bapak Ibu. Sembah Tuhan. Saya hari ini, istri saya tahu, saya lebih banyak memuji, saya lebih banyak menyembah Tuhan. Saya punya doa saya bukan lagi Tuhan tolong kita berdoa mulai kosong, Tuhan tolong tapi sakit Tuhan, enggak. Yang saya ungkapkan, yang saya percayai, waktu saya nyanyi Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi COVID. Amin. Oh, saya nyanyi Bapak Ibu. Saya nyanyi Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, apa Bapak? Hadapi lawanku yang berada di mana? Yang berada di sekelilingku. Apa lawan-lawanmu? Doi duga-duga? Bilang sama Tuhan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Waktu ada masalah Bapak Ibu, waktu ada sesuatu yang mati, saya mesti bilang, engkau akan mengalami mujizat. Kalau ada yang mati, jangan bafeto. Kalau ada yang mati, jangan melatap. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-13, dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan apa? Jangan apa Bapak Ibu? Jangan menangis, Bapak Ibu. Jangan menangis. Ayat 13 kata jangan menangis. Sebenarnya kalau begini, berhenti untuk meratapi nasibmu. Bahasa Yunaninya menangis itu Bapak Ibu, klio. Klio artinya apa Bapak Ibu? Meratapi, menangis dengan keras. Jadi waktu anak mati, oh dia menangis sukun mau, menangis dengan keras, bukan cuma menangis. Tapi Yesus lagi bilang, jangan meratap, jangan menangis dengan keras. Kenapa? Kenapa dia menangis keras Bapak Ibu? So hilang semua di pengharapan. So janda anak mati. Yesus bilang, jangan meratapi hari ini apa yang mati di hidupmu. Saya mesti bilang Bapak Ibu, jangan meratapi apa yang hilang.
Jangan ratapi apa yang terjadi atas hidupmu. Jangan ratapi, jangan menangis. Tapi selalu selalu ini, angkat pujian bagi Tuhan. Amin. Angkat pujian bagi Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini bukan selesai memakai Tuhan. Mana Tuhan? Tak berdoa, tak puasa mana? Berhenti mempersalahkan Tuhan. Berhenti bersungut-sungut. Deklarasikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin, Bapak Ibu. Engkau mengasihiku. Angkat imanmu, nyanyikan itu kepada Tuhan. Waktu engkau nyanyi, tidak perlu minta, Tuhan kasih. Waktu engkau angkat pujian bagi Tuhan, percayalah Bapak Ibu, di pintu gerbang engkau ketemu dengan Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, ingat Mazmur 22 yang keempat, mesti ingat Bapak Ibu, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Waktu engkau angkat pujian bagi Tuhan, tanpa engkau sadari, engkau mengundang Tuhan dalam hidup. Waktu engkau mengangkat pujian bagi Tuhan, El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia. Ingat, itu bukan lagu orang mati, itu lagu pengakuan bagi Tuhan. Di tengah-tengah engkau tidak berdaya, engkau berkata El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Ingat, engkau bangun tahta dan Tuhan bertahta di atas pujian. Waktu engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir di atas pujianmu dan Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu dikatakan, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saya mesti bilang. Berhenti bertanya-tanya tentang COVID-19. Berhenti berbicara, berhenti meninggi-ninggikan COVID-19, berhenti. Sekarang angkat pujian bagi Tuhan. Di pintu gerbang ini yang sudah mati ketemu dengan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia apa Bapak Ibu? Ia apa? Sambil menghampiri usungan itu, ayat 14, ia apa? Ia menyentuh dan sedang para pengusung berhenti. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Dan saya mesti bilang, Yesus melanggar, bukan melanggar sih Bapak Ibu. Kalau kata melanggar kayaknya nanti orang mendengar, Pak Victor salah. Tapi yang saya mesti bilang, Yesus melakukan sesuatu di atas hukum Taurat. Yesus lakukan apa? Matius 22 ayat 37-38. Apa itu? Hukum kasih. Kenapa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ada di dalam hukum kasih. Sebab menurut hukum Taurat Bapak Ibu, kita tidak boleh menyentuh mayat. Kenapa? Kalau orang sentuh mayat, hukum Taurat bilang najis selama 7 hari. 1 kali sentuh 7 hari, 2 kali sentuh 14 hari, 3 kali sentuh 21 hari. Bapak Ibu, coba tolong buka. Coba tolong buka di Bilangan 19. Bilangan 11 ayat yang ke-11. Bilangan 19
ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang kena kepada mayat, apa Bapak Ibu? Ia najis berapa hari? 7 hari lamanya, bayangkan. Yesus, Bapak Ibu, kata menyentuh di situ Bapak Ibu, artinya begini, Bapak Ibu. Bahasa Yunaninya itu haptomai, artinya begini. Dia menyentuh untuk membuat perubahan. Mantap Bapak Ibu. Jadi Yesus sentuh, dia bukan cuma sentuh, dia bukan cuma jamah, tapi Yesus sentuh untuk apa? Untuk apa? Untuk membuat satu perubahan. Hari ini Bapak Ibu yang saya bilang, kalau engkau dijamah Yesus, jangan cuma menyanyi Yesus jamah segenap hidupku dan dijamah di hatiku. Semua apa? Semua telah berubah. Kata haptomai, kata menyentuh itu bahasa haptomai. Artinya apa? Dia menjamah untuk membuat perubahan. Kalau Yesus jamah hidup kita, percayalah Bapak Ibu, ada perubahan. Dia menjamah orang mati. Hukum Taurat bilang, barang siapa sentuh orang mati, barang siapa sentuh mayat, dia najis. Tapi yang saya mesti bilang Bapak Ibu, yang sentuh mayat, yang namanya kebangkitan. Amin Bapak Ibu. Bukan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus sentuh, Yesus jamah orang mati itu. Apa yang terjadi? Ada perubahan. Orang mati itu bangkit. Orang mati itu hidup. Di mana itu terjadi Bapak Ibu? Di pintu gerbang kota. Karena itu saya mesti bilang Bapak Ibu, itu kuasa pujian penyembahan. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Kuasa pujian penyembahan, itu saya mesti bilang dahsyat hasilnya. Karena itu berkali-kali saya bilang, berhenti Bapeto, berhenti bicara orang pemisai, berhenti bicara tentang orang lain. Pakai mulutmu untuk memuji Tuhan. Kenapa? Waktu engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan menyentuh hidupmu. Untuk apa? Untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Terus kita Bapak Ibu, Amin. mau dijamah oleh Tuhan? Amin. Mau Tuhan ubahkan kita? Amin. Berhenti Bapak Petro, berhenti Bapak Bosu. Banyak memuji Tuhan. Amin. Banyak memuji Tuhan. Berhenti menceritakan kejelekan orang lain. Berhenti menceritakan fakta. Berhenti menceritakan fakta. Ceritakan kebenaran. Amin. Ceritakan Injil. Ceritakan siapa Yesus. Amin. Ceritakan siapa Yesus. Dikatakan Bapak Ibu, Yesus menyentuh, dikatakan sambil menghampiri usungan itu. Ia menyentuhnya. Kata menghampiri, saya senang Bapak Ibu. Kata menghampiri ayat 14, itu bahasa Yunaninya adalah proserkomai. Artinya apa? Dia mendekat. Oh, itu luar biasa. Kata menghampiri, proserkomai. Artinya apa? Dia mendekat, kemudian apa? Mendekat dan menyetujui. Apa yang Yesus setujui? Apa yang Yesus setujui? Yesus setuju orang ini mengalami perubahan. Waktu engkau dijamah oleh Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Yesus setuju. Yesus bukan menjamah engkau. Yesus setuju dan sangat mau kalau engkau mengalami perubahan. Kalau engkau dijamah oleh Yesus, kenapa? Yesus mau ubah hidup kita semua. Kalau kita dijamah oleh Tuhan, Yesus mau kita mengalami perubahan. Dan dikatakan, maka bangunlah orang mati itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu, apa Bapak Ibu? Semua orang itu apa? Ayat 16. Semua orang itu apa? Loh, baca ayat 16. Ketakutan. Semua orang itu apa? Ketakutan. Ketakutan. Sekali lagi Bapak Ibu, ternyata saya baca di bahasa Yunani, itu nama bahasa Yunani phobos. Phobos artinya apa Bapak Ibu? Phobos. Phobos.
Fokus artinya apa? Bukan ketakutan, kagum. Beda kan? Beda jauh. Semua orang itu kagum dan memberi penghormatan. Jadi bukan ketakutan. Semua orang yang melihat anak muda ini bangkit, mereka kagum dan memberi penghormatan. Saya mesti bilang kepada kasih hari ini, waktu kita banyak memuji menyembah Tuhan, apa yang mati di hidup kita, apa yang mati di hidup kita, itu akan Yesus bangkitkan. Saya tidak tahu apa yang mati. Usahamu mulai mati barangkali, ya kan? Apa yang mati? Di dompet barangkali, doi mulai mati. Hari ini saya mesti bilang, berhenti Bapak Keto, berhenti bersungut-sungut, berhenti mengeluh. Angkat pujian bagi Tuhan. Di pintu gerbang kota, di puji-pujian di atas puji-pujian, Tuhan bertahta. Waktu Tuhan bertahta, Tuhan akan bilang, aku setuju untuk mengubah hidupmu. Kenapa? Yesus tidak bertindak sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus turut terlibat. Dan Yesus bilang, aku setuju Bapa, aku setuju Roh Kudus. Sehingga oleh Roh Kudus, saudara dan saya, diubahkan Tuhan. Dan kalau kita mengalami perubahan, percayalah, orang-orang di sekitar kita akan kagum, akan memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini kekasih-kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kalau kita ada hari ini, percayalah Bapak Ibu, bukan karena kita, tapi karena maunya Tuhan kita ada di sini. Dan saya percaya oleh firman Tuhan, kita diubahkan Tuhan. Kita diubahkan. Amin. Percayalah bahwa kita ada di sini karena Tuhan. Dan sekali lagi, firman Tuhan berkata, Yesus menghampiri. Artinya, Yesus mendekat dan menyetujui apa yang Bapa mau. Yesus berkata kepada Roh Kudus, aku menyetujui anak muda ini bangkit. Hari ini saya tidak tahu apa yang mati di hidup kita. Saya tidak tahu, tapi dengar, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Mungkin hari-hari ini engkau seperti ibu janda ini yang sudah mulai hilang pengharapan. Mungkin engkau tidak tahu apa lagi yang engkau harus lakukan. Tapi dengar hari ini, Yesus datang dan mendekat kepadamu. Yesus menjamah. Dia jamah untuk apa? Supaya kita mengalami perubahan. Percayalah Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ketika dia melihat ibu itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari ini Tuhan melihat kita, dan saya percaya hati Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan. Dia datang, dia menyentuh, dia menjamah kita. Yesus jamah senang hidupku dan berdamai di hatiku. Semua berubah, dan aku
bangkit. Bukan cuma anak muda yang hidup, tapi saya percaya keluarga juga mengalami perubahan. Kalau kau dipulihkan Tuhan dengan kemampuan pribadi, bukan cuma papa, bukan cuma mama, tapi seisi rumah, saudara-saudara diubahkan. Kami bukan kau menyanyi, bukan kau meninggikan Tuhan. Nyanyi dengan segenap hatimu, nyanyi dengan penuh keyakinan. Ketika kau memuji Tuhan, Tuhan berjumpa dengan engkau, Tuhan menjamah engkau, dan Tuhan membuat perubahan terjadi di hidupmu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Aku kehendaki dan akan berhasil dari apa yang Kusuruhkan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah bangkit. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah sehat. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah masa depan yang sungguh indah. Siang hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, dan firman Tuhan ini akan dimateraikan dengan perjamuan asa yang kudus. Itu sebabnya kita akan menerima berkat dari tubuh dan darah Tuhan sebagai tanda firman ini dimateraikan dalam hidup kita. Sampai kita merenungkan korban yang 20 tahun yang lalu.
Firman Tuhan, semesta alam berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka lewat salib. 1 Korintus pasal 11 berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia serahkan mengambil roti. Mari saudara, angkat rotimu lebih tinggi dari kepala dan katakan, terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagiku. Mari saudara, kita makan bersama. Sambil Ia mengangkat cawan dan berkata demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini dan kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, sucikan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan ia akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepadanya. Hari ini adalah hari kebangkitan bagi gereja Tuhan, karena Yesus pergi menjumpai seorang ibu janda di pintu gerbang. Dan kamilah siang hari ini Tuhan di pintu gerbang. Kami sedang memuji, mengeluh-elukan Raja di atas sekalian Raja, yang bangkit dari antara orang mati, yang kasih dan kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya tanggal 1 November ini adalah tanggal penerobos bagi kami, adalah bulan terobosan bagi kami. Bulan November ini adalah hal-hal yang ajaib Tuhan berjalan bagi kami. Anak muda yang belum dapat pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan
sebuah visi-visi yang baik yang Tuhan akan berikan. Kami akan pergi untuk menginjil, mencari jiwa, untuk menolong yang susah dan menghibur yang terpuruk. Dan siang hari ini pakai kami semua anak-anak muda di tempat ini Tuhan, dengan kelengkapan yang Tuhan janji akan diberikan untuk kami dapat menuai banyak jiwa. Kami tidak melihat di new normal musuh COVID-19, tapi kami melihat peluang di semuanya ini. Karena bersama dengan Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar. Apa yang mati dalam hidup kami, Tuhan bangkitkan siang hari ini. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih buat perjumpaan kami dengan Engkau siang hari ini. Dan bahwa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami diperbaharui dari hari ke hari. Kasih kami, pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kembalikan urapan, kekuatan, kemampuan kepada Bapak Pendeta Victor Donggala bersama dengan Ibu. Kami percaya beliau semakin hari semakin sembuh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat bagi hari-hari yang ke depan. Dimanapun dia berada, ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk bulan November dan Desember. Kami akan akhiri tahun ini dengan sebuah mezbah yang besar di hadapan-Mu, untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Dan Tuhan pakai kami semua, tidak ada satu terkecuali, untuk menjadi penuai jiwa. Terima kasih buat perjamuan asa yang kudus mengutarakan firman-Mu. Dan kami percaya kami akan hidup dalam sebuah perubahan demi perubahan untuk menjadi seperti Engkau. Demi nama Yesus kami bersyukur siang ini. Haleluya. Semua diberkati sama dengan amin. Terima kasih buat firman-Nya, Bapak Victor, luar biasa. Marilah kita menanti di pintu gerbang Tuhan lewat puji-pujian kepada-Nya, dan senantiasa melekat kepada Tuhan, memberikan pujian hormat kepada Tuhan. Di situ kita dapat melihat kuasa Tuhan. Minggu depan kita akan dapatkan seri khotbah tentang Super Grace. Ajaklah saudara-saudara, teman-teman yang lain mendapatkan berkat dari Super Grace minggu depan khotbah. Amin. Oke, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita. Kami mau datang Tuhan dalam keluarga bersama anak-anak. Janji
karena kami merasa dalam ibadah ini Tuhan sudah menyertai. Makasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang memberi penghiburan, memberi kekuatan iman. Seberapa kami yang hadir di siang hari ini Tuhan, kasih lindungi, sertai dalam kuasa darah-Mu, supaya kami sehat-sehat, kami terlindung dan minggu depan kami boleh bertemu kembali. Amin. Dosa dan salah, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami saudara kenangkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya. Semua yang diberkati, sambut Dia sambil berkata haleluya. Amin. Puji Tuhan. Doa makan oleh Cilebi. Aku pingsan di jalan. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Dahsyat. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kembali mengucap syukur, terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lewat pribadi. Siang hari ini kami semua rata-rata telah diberkati oleh firman-Mu. Kami juga sudah bersekutu untuk makan minum Tuhan darah-Mu, memakan daging-Mu Tuhan yang menjadi peringatan bagi kami. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saatnya juga siang hari ini keluarga hamba-Mu menyiapkan berkat bagi tubuh jasmani kami. Sebelum kami makan minum bersama, kuduskan semua lewat kuasa firman-Mu, memberi kuat yang baru bagi kami. Kami mau pakai terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Balas berkat bagi kaum keluarga hamba-Mu berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau makan minum bersama mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Cileni, tetap situ mbak foto. Ini mbak foto. Mana dia? Mbak. Foto ya? Oh, di sini jangan. Kayak berpasang-pasang bangunan. Ya, di sini Bang. Di kiri. Aman. Udah pasang. Ya pasang ada rumah. Biar Bersama keluarga. Sama Yesus, Aman. Kasih oman ke sidang. ada yang di belakang. Oh ya, boleh boleh. Ismail. Oh kakak yang, iya ya boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke bebas 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Thank you.